Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah sholat zuhur yang saya hormati, alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-22 bulan Ramadan. Artinya kita sudah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kita agar lebih bersemangat untuk beribadah, mengisi bulan Ramadan dengan aktivitas baca Quran, sholat tarawih, memperbanyak sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Saudara-saudara sekalian, karena kita tahu bahwa di atas tanggal 20 itu yang disebut kita Ashrul Awakhir, jadi 10 terakhir di bulan Ramadan ini, lebih diharapkan kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar, dan kita saat bertemu tersebut dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya para jemaah, Lailatul Qadar tidak usah dicari, tidak usah dikejar, karena Lailatul Qadar itu adalah waktu, ya. Bukan sesuatu barang, bukan yang turun dari atas langit yang kemudian kita cari di mana itu Lailatul Qadar. Bukan seperti itu. Lailatul Qadar adalah waktu mulai dari maghrib hatta matla'il fajar, hingga waktu fajar, hingga waktu subuh. Makanya para jemaah sekalian, waktu tersebut sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 6 hal yang dirahasiakan oleh Allah. Saya sampaikan mungkin 3 saja. Yang pertama, Allah Ta'ala merahasiakan ridhonya di dalam taatnya. Taat yang mana yang menyebabkan kita diridhoi oleh Allah, tidak ada yang tahu. Ini rahasia Allah. Ibadah yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, tidak ada yang tahu. Sengaja liyajtahidan nas fi jami'il ibadah, agar manusia bersungguh-sungguh beribadah. Yang sunat apalagi yang wajib, yang kecil apalagi yang besar. Ini para jemaah sekalian. Misalnya di tempat wudu ada keran yang terbuka, tutuplah. Ada paku yang membahayakan, pungutlah. Kita berharap sesuatu yang dianggap kecil itu menjadi sebab kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali ini para jemaah sekalian dikenal sebagai Hujjatul Islam. Nggak main-main, bukan kiai, bukan ulama saja, tapi Hujjatul Islam, menjadi hujahnya orang Islam. Tapi beliau ketika wafat itu dimimpikan beliau dirahmati oleh Allah oleh sebab sesuatu yang dianggap remeh. Pada waktu itu beliau menulis kitab dan pakai tinta. Tintanya itu diminum oleh seekor lalat, dibiarkan oleh Imam Ghazali. Dan beliau bercerita bahwa saya dirahmati oleh Allah oleh sebab sesuatu yang saya lupa dan saya anggap remeh, ternyata besar di hadapan Allah. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiatnya. Maksiat yang mana yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah? Gak ada yang tahu. Dosa yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah? Gak ada yang tahu. Agar kita tidak meremehkan sekecil apapun dosa. Karena faktanya tidak ada orang yang tergelincir oleh gunung, yang banyak orang tergelincir oleh sebab kerikil. Makanya para jemaah sekalian, Rasulullah mengingatkan, la shaghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang, terus-menerus, menjadi besar jadinya. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar apabila kita sertai dengan membaca istighfar. Karena itu saudara-saudara sekalian,
Jangan remehkan dosa kecil ya. Dosa kecil aja Pak Kiai, istighfar, minta maaf kepada Allah, wudu, rontok itu dosa. Memang ada keterangannya. Memang ada penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Anni Ghafurur Rahim. Saya ini Maha Pemaaf. Iya, memang iya. Tapi saudara-saudara sekalian harus sadar, wa anna adzabi, azabku itu adalah azab yang alim, azab yang pedih. Makanya harus seimbang kita antara roja dengan khauf. Roja itu sembrono ya, artinya begini, terlalu berharap, terlalu itu sudah nggak benar. Wah, Allah Ta'ala Maha Pemaaf, ya pasti kita masuk surga. Wong saya orang Islam, berharapnya kelebihan ini. Ada juga khauf, terlalu takut, akhirnya menjadi fatal dan dia putus asa. Islam itu tidak mengajarkan kutub sebelah kanan, kutub sebelah kiri. Kita ini ada di tengah, makanya Islam dikenal sebagai ajaran wasatiyah, ajaran tengah. Ya, kita ini imbangkan antara khauf dan roja. Saudara-saudara sekalian, jadi kita jangan mengecilkan. Di zaman Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW ada seorang perempuan yang dikenal di lingkungannya itu sebagai perempuan baik-baik. Tapi Rasulullah ketika orang tersebut meninggal, Rasulullah menyampaikan, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Ini perempuan masuk neraka oleh sebab kucing. Dia punya kucing, tidak dikasih makan, dikurung sampai mati. Akhirnya ini orang masuk neraka oleh sebab kucing. Makanya ayo jaga, jangan sampai kita meremehkan. Yang bahaya itu meremehkannya itu, Pak. Meremehkannya itu. Ya, yang ketiga apa Pak Kiai? Yang ketiga ini, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kapan ini? Gak ada yang tahu. Tanggal berapa Pak Kiai? Gak ada yang tahu. Cuma Rasulullah mengingatkan, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Sekarang ini Pak, sekarang ini. Dan pastinya malam. Utamanya lagi saat malam ganjil. Ini sudah maklum, tapi harus diingatkan. Persoalannya ganjil itu kapan? Ya menurut saya ganjil kemarin 21. Nanti malamnya ganjil. Tapi kalau Muhammadiyah kan beda. Makanya saya kadang-kadang yang ganjil itu menurut Allah apa menurut manusia? Lah ini rahasia. Istilah bonus khairum min alfi syahrin, lebih utama dari 1000 bulan itu memang sengaja dirahasiakan. Sama halnya misalnya di masjid ini akan diberikan hadiah berupa uang tunai 1 juta setiap jamaah. Kapan? Ya nanti, nggak ada yang tahu. Kalau dikasih tahu pada datang nanti. Makanya para jemaah sekalian, Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah agar kita mengisi bulan Ramadan khususnya setiap malam dengan ibadah. Mulai tanggal 1. Saya nggak tahu jangan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Apa yang terjadi para jemaah sekalian di Lailatul Qadar itu? Tanazzalul malaikat war ruh. Malaikat dan ruh. Ruh itu ada yang menafsirkan malaikat Jibril, ada yang mengatakan ruhnya orang mukmin. Tapi yang jelas kalimatnya tanazzalul malaikat war ruhu fiha biizni rabbihim, dengan atas izin Tuhan mereka, yakni Allah. Atas izin Allah turunlah para malaikat dan ruh ke dunia ini. Apa yang dilakukan malaikat ini? Luar biasa, Pak. Tanazzalul malaikat war ruhu fiha biizni rabbihim salamun, mengucapkan selamat kepada kita yang sedang beribadah, yang sedang tarawih, yang sedang berjamaah, yang sedang baca Quran, yang sedang bersedekah, yang sedang berinfak, berzakat, pokoknya melakukan kebaikan. Salam, selamat kamu, selamat. Luar biasa. Siapa yang mengucapkan begini? Malaikat. Dan inilah para jemaah sekalian, saya katakan Lailatul Qadar ini memang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur saya dengan bapak ini pendek-pendek ya. Ya, umur 60, umur 50 sudah banyak yang meninggal.
Jarang orang umur 100 tahun itu. Itu umat Nabi Muhammad. Tapi walaupun pendek, berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan, itu berkat, Pak. Kalau kita pulang tahlilan, nenteng berkat, tambahan itu. Berkat itu bertambahnya kebaikan. Sampai-sampai Nabi Musa, itu saya kutip di dalam kitab Durratun Nasihin, itu pingin jadi umat Nabi Muhammad. Saking hebatnya umat Nabi Muhammad. Makanya dikatakan wa ummatuhu khairul umam. Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Dan yang masuk surga pertama kali besok di hadapan Allah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Ya karena banyak keberkahan. Misalnya ada Lailatul Qadar yang dikatakan khairum min alfi syahrin, lebih utama dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan, kira-kira begitu. Artinya kalau saya dengan Bapak sedang melakukan kebaikan saat itu, maka sama halnya dengan melakukan kebaikan 1000 bulan, bahkan lebih baik. Ini luar biasa, Pak. Makanya mari kita doa kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa menjalankan taat, agar bisa bersyukur, agar bisa berzikir, agar bisa beribadah sebaik-baiknya ya Allah. Karena fa innahu la haula wala quwwata illa billah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya kita sebenarnya kecuali atas izin Allah. Dan Bapak bisa sholat zuhur berjamaah, bisa baca Quran, bisa mengikuti ta'lim walaupun sedikit. Ya Allah, ini nikmat, Pak, yang tidak dimiliki banyak orang. Allah beri kesempatan kepada kita bisa baca Quran. Luar biasa. Jangan sampai kita ngomong, saya kiai malas baca Quran. Nadanya begini, saya malas baca Quran. Seakan-akan bangga. Seakan-akan dia yang butuh kepada Al-Quran. Padahal sejatinya, kalau ada orang berat baca Al-Quran, jangan-jangan Allah itu berat kitab sucinya dibaca oleh dia. Jangan-jangan Allah itu malas mendengar ucapannya dia. Karena Rasulullah mengingatkan begini, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang pingin berdialog ngomong dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Nah, ini Al-Quran ini luar biasa, salah satu mukjizat atau kehebatan daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti bahwasanya Rasulullah benar-benar Rasul, maka disertai dengan mukjizat. Ini mengantisipasi zaman sekarang kan banyak nabi palsu ya. Pelatih bulu tangkis ngaku nabi. Di zaman sekarang kan banyak. Maka kalau Anda ngaku nabi, saudara ngaku rasul, itu harus disertai mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa terkalahkan yang terjadi atas seorang rasul yang ngaku jadi seorang rasul. Kalau saya kiai nggak butuh karamat. Kalau saya wali nggak butuh keramat. Ada juga yang mampu mendatangkan keramat, tapi tidak menjadi bukti. Tapi kalau seorang rasul harus. Para nabi ini, para jemaah sekalian, dikasih berbagai mukjizat sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Nabi Isa diberi kemampuan bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Karena saat itu era kedokteran hebat-hebatnya. Sehingga perlu ada rasul yang bisa mengimbangi situasi saat itu. Nabi Musa beda. Di tengah-tengah masyarakat yang ahli sihir, hebat-hebat tukang sihirnya itu, ahli sihirnya, Nabi Musa punya kemampuan yang lebih hebat daripada itu yang kita kenal dengan tongkat yang jadi ular, kemudian dipukulkan menjadi lautan. Dan Nabi Muhammad SAW diturunkan di tengah-tengah masyarakat Mekah yang saat itu sangat menghormati, menjunjung tinggi masalah bahasa dan sastra. Sehingga pada saat itu ada festival Uqad, namanya Uqad, Pak. Festival Uqad, di mana berkumpul para penyair-penyair terkenal yang hebat-hebat menampilkan syairnya. Nah, kalau bagus menang akan ditempelin di dinding Ka'bah saat itu. Artinya masyarakat Arab menghormati tentang sastra dan bahasa. Akhir Rasulullah SAW turun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Dengan membawa Al-Quranul Karim, kehebatannya tidak bisa tertandingi, kehebatannya tidak bisa dirubah, kehebatannya apa lagi?
yang saya sampaikan, kalau kita mendengar, kita tidak pernah merasa bosan. Ustaz ya, kalau kita sholat zuhur berapa kali kita baca? Baca Quran 4 kali kan? Itu bagian daripada Quran. Asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, subuh 4 kali. Coba angan-angan Bapak. Bapak yang baca sendiri atau kita mendengar. Kenapa ya gak bosan ya Pak Kiai ya? Ya saya katakan, ini salah satu i'jazul Quran, kehebatan Quran. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang qadim, yang apabila kita mendengar, kita tidak merasa bosan. Dan Quran, para jemaah sekalian, tidak ada yang bisa merubah. Saya katakan, tidak ada yang bisa merubah terhadap Al-Quran. Kalau Injil, Zabur, Taurat, sama-sama kitab yang diturunkan oleh Allah. Tapi yuharrifunal kalima amma wadih. Tidak lepas dari tangan orang yang usil, yang menambah dan mengurangi. Sehingga kalau saya ditanya, Kiai, bagaimana Kiai memandang Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat yang beredar sekarang? Saya mengatakan, la nusaddiquhu wa la nukadzibuh. Saya tidak membenarkan 100%, saya tidak mendustakan 100%. Saya pilah-pilah. Karena apa? Karena faktanya Al-Quran mengatakan, dari sekian kitab suci yang ada ini, yuharrifunal kalimah amma wadih. Ada distorsi, ada yang merubah. Kalau Al-Quran Pak, enggak. Sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai hari ini terjaga kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaga Al-Quran. Ini kehebatan daripada umat Nabi Muhammad, banyak yang hafal. Ini bagian mekanisme Allah untuk menjaga kemurnian Quran. Banyak ulama, banyak hafidh dan hafidhah. Saya ulangi lagi, banyak hafidh dan hafidhah, orang yang hafal Quran, laki maupun perempuan. Tidak disuruh, tidak ada gaji. Nah, ini kan hebat. Kalau dikasih bisyarah sama pemerintah misalnya, ini tolong hafalkan Quran, ini bisyarahnya, ini gajinya. Saya jaga sebulan 20 juta ya. Kamu tenang, jangan mikirin yang lain. Mungkin ada yang begitu. Tapi kita bayangkan 1400 tahun yang lalu sampai hari ini Al-Quran terjaga. Memang pernah sih saya mendengar sendiri surat Al-Kahfi itu Ustaz. Ada kalimat wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Itu lafaz ja'iluna itu tertulis ja'iluna, artinya dan sesungguhnya aku yang menjadikan. Ternyata beredar itu luas di grup-grup WA itu. Sampailah kepada kami, saya ini ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia di DKI. Kalau saya di pusat, saya wakil ketua. Sampailah ke grup Komisi Dakwah bahwa ada berita tulisan Quran itu berubah. Apa berubahnya? Harusnya ja'iluna pakai ain, ini tertulis jahiluna pakai ha. Kalau pakai ha kan artinya wa inna la jahiluna, dan sesungguhnya aku bodoh. Kalau ja'iluna aku yang menciptakan. Jauh maknanya. Nah, ini para jemaah sekalian akhirnya ditelusuri, disampaikan ke Kementerian Agama, dicari percetakannya mana, dicabut itu. Begitu terus akan ketahuan. Karena apa? Karena bagian daripada ijazul Quran. Makanya Quran itu Quranan Arabiyah. Quran itu berbahasa Arab. Dan tulisannya harus Arab. Kalau Latin, ejakannya berbeda nanti. Ada tahun sebelum merdeka ya, tulisannya Jaya itu DJ itu. Sekarang cukup J saja. Dan terus kalau ejaan yang dulu dengan sekarang ditulis dengan pakai tulisan itu, berarti Quran berubah. Makanya Quran itu tertulis dengan bahasa Arab. Kalau Bapak mohon maaf, hanya sekedar Pak Kiai saya membantu saja. Kalau saya tidak pakai Latin saya nggak bisa Pak Kiai, ya nggak apa-apa. Tetapi kita berbicara Quran tetap pakai bahasa Arab dan tulisan Arab. Banyak para jemaah sekalian yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kemuliaan 10 akhir daripada bulan Ramadan ini. Kita hanya berharap ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan khususnya 10 terakhir ini dengan ibadah kepada Allah. Tolong jaga kesuksesannya ya. Sukses di bulan Ramadan ini paling tidak ada 5 menurut saya. Sukses puasanya, sukses tarawihnya, sukses baca Qur'annya, hatamkan. Kalau bisa hatam, kalau nggak bisa
Pokoknya jangan sampai nggak baca Quran. Yang nomor 4 para jemaah sekalian, sukses Lailatul Qadar. Bagaimana sekiranya bertemu dengan Lailatul Qadar? Caranya bagaimana Pak Kiai? Pokoknya setiap malam jangan kosong dengan ibadah. Jangan kosong dengan salat berjamaah, salat tarawih, baca Quran, bersedekah, khususnya malamnya. Saya katakan kalau Bapak nggak pernah kosong, pasti salah satunya bertemu dengan Lailatul Qadar. Udah nggak usah dicari, nggak usah dikejar. Tungguin aja dengan cara kita berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat jangan sampai berbuat maksiat. Barang siapa berbuat maksiat, berzina, minum khamr pada saat Lailatul Qadar, la'anahullah, naudzubillah, akan dilaknat oleh Allah. Laknat itu artinya dijauhi rahmat Allah. Artinya bahasa gampangnya apes hidupnya, hatta min haulisani, hingga tahun yang akan datang. Terima kasih para jemaah sekalian telah meluangkan waktu ya sambil santai-santai, mungkin ada yang tiduran, untuk mendengarkan pengajian zuhur yang singkat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.